Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Besok pagi kalian menikah. Yaya berusaha menahan isakannya agar tidak mengganggu tidur Raffi. Namun yang terjadi justru dadanya justru terasa sesak sekali. Amat sangat sesak sampai ia kesulitan bernafas. Mendengar isakan lirih Yaya, perlahan Raffi pun membuka mata. Ia mengerjap saat melihat keberadaan Yaya. Ya Allah, kenapa rindu ini sungguh menyiksa. Bahkan saking rindunya, aku sampai berhalusinasi ada dia di sini, gumam Raffi pelan. Namun melihat pundak Yaya yang naik turun pun isakannya membuat dahi Raffi mengernyit. Kenapa dia menangis? Apa sudah terjadi sesuatu? Imbuhnya. Tangan Raffi terulur untuk menggenggam tangan Yaya yang menutup wajahnya. Matanya kembali mengerjap saat merasakan kehangatan tangan Yaya pun sedikit basah karena air mata. Kok kayak nyata banget, ya? Gumamnya lagi. Merasakan genggaman di tangannya, Yaya refleks membuka mata. Bibirnya seketika mencebik dengan bulir yang tak henti mengalir dari sudut matanya. Raffi, my sunshine, gumamnya dengan mata membulat. Kamu, nyata, kamu beneran ada di sini, ucapnya dengan mata yang membulat sempurna. Melihat Raffi mengucapkan itu, Yaya tak mampu menahan sesak di dadanya lagi. Bila tadi sebisa mungkin ia menahan suara tangisannya, maka kali ini tidak. Ia benar menangis membuat Raffi panik seketika. Raffi, kenapa kamu gak bilang kamu kecelakaan? Hah, kamu sengaja ya buat aku panik? Tanya Yaya dengan mata memerah dan wajah basah bersimbah air mata. Enggak, aku enggak bermaksud gitu, sungguh. Please, jangan nangis. Raffi tak tega melihat Yaya yang terisak-isak. Ia pun berusaha untuk mendudukkan tubuhnya agar bisa mengusap wajah Yaya yang basah. Sini aku bantu, meskipun sedang menangis, Yaya tetap membantu Raffi. Ia menegakkan sandaran ranjang lalu meletakkan bantal di belakangnya. Barulah ia membantu Raffi menyadarkan punggungnya. Jangan menangis, aku mohon. Maaf kalau beberapa hari ini aku nggak kasih kabar. Layar ponsel aku hancur, belum sempat benerin, jelas Raffi. Tapi kan bisa minta tolong adikmu itu ngabarin. Kalau aku tadi nggak nanya jiwa dari mana terus dia bilang abis temenin Arta jagain kamu di sini. Sampai lebaran monyet pun aku pasti nggak bakal tahu kamu dirawat. Protes Yaya sedikit kesal, bibirnya mencebik membuat Raffi gemas sendiri. Ya Allah, gemesin banget sih. Jadi takut hilaf, batin Raffi. Emang monyet lebaran juga, kapan? Goda Raffi. Raffi, kamu Yaya hendak memukul pundak Raffi, tapi ia urungkan saat sadar kalau Raffi sedang terluka. Namun saat Yaya hendak menarik tangannya kembali, Raffi justru menahannya. Ia memegang pergelangan tangan Yaya yang terbalut lengan baju. Terima kasih, ya, terima kasih kamu udah mengkhawatirkan aku, ucap Raffi dengan binar bahagia di matanya.
Ia memang bahagia sekali bisa melihat Yaya kembali. Hatinya yang gersang seakan disiram air es, sejuk dan menyegarkan. Ada manisnya pula. Ternyata kecelakaan ini ada hikmahnya ya. Coba aja dari kemarin. Kemarin aku kecelakaan, pasti sudah lama aku bisa bertemu kamu lagi, imbuhnya. Kamu apaan sih, Raffi? Nggak baik ngomong gitu. Kamu nggak tahu gimana paniknya aku tadi. Maafin aku yang udah mengabaikan kamu. Aku janji, setelah ini, aku nggak akan mengabaikan kamu lagi. Beneran, mendengar apa yang Yaya katakan, seakan ada angin segar menerpa wajahnya. Mungkinkah Yaya akan segera memberikan kepastian padanya? Yaya mengangguk. Sepertinya aku sudah cukup memikirkan semua. Aku juga sudah melakukan istikharah. Bila malam sebelumnya aku selalu dihantui ketakutan dan kecemasan akan kegagalan pernikahanku. Maka akhir ini, khususnya setelah aku melakukan istikharah, aku justru menemukan ketenangan. Ucapnya membuat jantung Raffi berpacu dengan kencang. Yaya menarik tisu yang ada di atas meja dengan tangan sebelahnya untuk mengusap pipi dan matanya yang basah. Namun Raffi menghentikannya. Ia lantas mengambil tisu di tangan Yaya dan mengusap wajahnya yang basah. Jantung Yaya jadi berdetak kencang karenanya. Lalu, keputusanmu bagaimana? Tanya Raffi usai membersihkan wajah Yaya. Aku terima, cicit Yaya sembari menundukkan wajahnya. Ia yakin, pipinya sudah memerah saat ini. Apa? Aku tidak dengar. Aku terima, Raffi. Aku terima. Jadi, kita akan menikah? Nanti dulu. Loh, kok nanti dulu? Katanya tadi diterima? Keluh Raffi. Ya, aku emang nerima. Tapi, kan orang tua aku belum. Kalau begitu, aku akan segera menemui orang tua kamu. Raffi menarik punggungnya. Ia menarik kaki hendak turun dari atas ranjang. Yaya terkejut melihat Raffi yang hendak turun. Raffi, kamu mau kemana? Ke rumah kamu, menemui orang tua kamu. Kenapa? Raffi, kamu lupa, ini nih udah malam. Kamu mau nemuin orang tua aku di jam segini? Apa nggak salah? Tanya Yaya tak habis pikir. Iya, maaf, aku lupa. Raffi menggaruk pelipisnya salah tingkah. Yaya tersenyum geli, pun kedua pemuda yang sejak tadi menguping di balik pintu. Mereka terkekeh geli melihat tingkah keduanya. Sepertinya sebentar lagi kita iparan, ujar jiwa yang diiyakan Arta. Ke kantin dulu, yuk, ngopi, ayo. Lagi pula Kak Raffi udah di tangan yang tepat. Arta terkekeh sembari berlalu dari depan pintu kamar rawat Raffi. Yaya mendadak ingin ke toilet. Ia pun bergegas masuk ke toilet. Di saat yang sama ada seorang laki masuk ke ruangan Raffi untuk menanyakan keadaannya. Aku udah baikan kok, dok. Terima kasih atas perhatiannya, ujar Raffi pada sang dokter senior. Dokter belum pulang? Ini udah mau pulang.
Kamu nggak ada yang nemenin? Ada kok, dok. Tatapan Raffi beralih ke pintu toilet. Laki itu paham maksudnya. Saat laki itu hendak berpamitan, pintu toilet terbuka. Dari baliknya muncul seorang wanita dengan hijab instan berwarna navy menutupi kepalanya. Saat wanita itu melihat keberadaan laki itu, mata Yaya terbelalak. Pun mata laki itu yang sama terkejutnya. Wajah Yaya seketika merah padam. Ia pun menunduk malu. Danang duduk dengan tenang di sofa, sementara Yaya duduk di sofa single di seberangnya sambil meremas kedua tangannya. Sedangkan Raffi menatap Yaya dengan tatapan khawatir. Melihat kecemasan di wajah Yaya membuat ia resah sendiri. Raffi tidak pernah menyangka kalau KSM dokter umum di rumah sakit itu adalah ayah Yaya. Ya, dokter yang tadi menyambangi Raffi adalah Danang. Karena Raffi bekerja di bawah kepemimpinannya. Saat mengetahui Raffi mengalami kecelakaan, ia pun jadi sering melihat keadaan Raffi. Termasuk malam itu. Padahal ia sudah hendak pulang, tapi entah mengapa kakinya justru melangkah menuju koridor di mana Raffi dirawat. Pa, cicit Yaya sekeluarnya dari toilet. Seharusnya ia tidak perlu merasa terkejut sebab Danang memang bekerja di sana. Raffi pun sama. Dan saat ini Raffi sedang sakit. Tak aneh bila ayahnya mengenal Raffi yang mana juga bekerja di sana sebagai dokter magang. Namun Yaya tak pernah menyangka mereka akan kepergok di saat hanya sedang berdua saja. Yaya seakan terpergok melakukan hal yang tidak. Padahal nyatanya mereka tidak melakukannya. Mereka masih tahu batasan boleh dan tak boleh. Yaya, kenapa kamu ada di sini? Malam begini. Kalian, Danang menoleh ke arah Raffi. Saling mengenal, Papa. Gumam Raffi terkejut saat mendengar Yaya menyebut Dokter Danang dengan panggilan Papa. Dokter Danang Papa Yaya? Tanya Raffi memastikan. Ya, aku Papa Yaya. Jadi kalian saling mengenal? Raffi mengangguk. Pun dengan Yaya, Danang seketika mengingat perkataan putrinya tempo hari. Pa, kalau ada cowok lamar aku gimana? Pun dengan kata Raffi yang menyiratkan kalau ia sedang menunggu kepastian dari seseorang yang dicintainya. Dari situ, Danang dapat menyimpulkan kalau laki yang dimaksud Yaya adalah Raffi. Sementara perempuan yang diharapkan kepastiannya itu adalah Yaya. Danang hampir saja tersenyum. Namun mengingat kalau Yaya dan Raffi sedang memperhatikannya, ia pun segera mengubah ekspresinya kembali datar. Benar, dok, kami saling mengenal. Tapi dokter tidak perlu khawatir, kami tidak Kalian tahu perbuatan kalian ini salah. Aku harus segera berbicara dengan kedua orang tuamu. Tegas Danang membuat wajah Yaya pias seketika. Ia merasa malu, takut, dan khawatir. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa, tapi ayahnya justru menyangka mereka sudah melakukan sesuatu yang salah. Dok, maafkan, Yaya. Yaya tidak salah sama sekali. Dia hanya
tutup mulutmu. Aku tidak membutuhkan penjelasanmu saat ini. Jelaskan nanti saja di depan orang tuamu yang akan aku minta datang kemari. Karena Madava dan Ayu sudah beberapa kali datang ke rumah sakit untuk menjaga Raffi. Jadi Danang pun sudah sedikit mengenal keduanya. Ia pun segera menghubungi Madava dan meminta mereka datang segera ke rumah sakit. Ayu yang mendengar itu sontak khawatir. Ia pikir sudah terjadi sesuatu pada putranya itu. Ia pun panik, tapi Madava memintanya tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Dokter Danang tiba meminta kita ke rumah sakit di malam seperti ini. Pasti sudah terjadi sesuatu padanya. Mata Ayu sudah berkaca-kaca. Ia benar khawatir. Bukankah kita sudah melihat kalau sore tadi Raffi tidak apa-apa? Itu sore tadi, Mas. Bisa saja. Kalau terjadi sesuatu pada Raffi, Arta pasti akan lebih dulu menghubungi kita. Tapi lihat, anak itu justru tidak menghubungi kita sama sekali. Bisa aja Arta pun syok makanya nggak bisa menghubungi kita. Tenang, sayang. Insya Allah, putra kita tidak apa-apa. Berdoa saja kalau ini merupakan sebuah kabar baik, bukan seperti yang Mama pikirkan. Ayu tak ada pilihan lain selain mengangguk. Ia berdoa dalam hati semoga putranya baik-baik saja. Dan disinilah mereka sekarang. Kedua orang tua Raffi itu menatap bingung pada Danang dan Yaya yang duduk dengan kepala menunduk. Dokter Danang, ada apa? Ya, Raffi, kamu tidak apa-apa kan, nak? Tanya Ayu khawatir. Raffi tidak apa-apa, Ma, sahutnya sambil menoleh ke arah Yaya yang masih menundukkan wajahnya. Kalau tidak apa-apa, kenapa Dokter Danang memanggil kami tiba di malam hari seperti ini? Tanya Ayu. Tak lama kemudian, Dina pun datang sesuai permintaan Danang. Ia diantar sopir. Dina pun menatap bingung pada Yaya yang menundukkan kepalanya. Begitu pula pada Ayu, Madava, dan Raffi yang memang asing di matanya. Beberapa saat kemudian, Arta dan Jiwa pun kembali. Mereka ikut bingung melihat kamar rawat sang kakak kini ramai. Ini ada apa? Ya, kok mendadak rame? Padahal tadi pas kami tinggal cuma ada Mbak Yaya sama Kak Raffi doang. Celetuk Jiwa yang diangguki Arta. Benar, kok pada tegang gini? Ya, apakah Raffi sudah melakukan sesuatu pada Mbak Yaya? Tuding Arta yang langsung disanggah Raffi. Jangan sembarangan bicara kamu, kakak nggak mungkin begitu, balas Rafa sewot. Kalau bukan, jadi ini kenapa? Arta benar bingung. Karena semua sudah berkumpul, aku akan menyampaikan maksud saya memanggil kalian semua. Saya ingin Raffi menikahi putri saya besok pagi. Bagaimana? Apa kalian keberatan? Ujar Danang tiba membuat Yaya dan Raffi membelalakan matanya. Apa? Seru Dina, Ayu, dan Madava yang terkejut setengah mati dengan apa yang baru saja Danang sampaikan. Namun berbeda dengan Dina, Ayu, dan Madava, Arta dan Jiwa justru menyerukan kata setuju membuat ruangan yang seharusnya hening itu jadi riuh sekali.
Seru keduanya kompak dengan senyum merekah di bibir. Lalu mereka berdua high five dilanjutkan berpelukan sambil melompat-lompat seperti anak kecil. Yeay, akhirnya kita beneran jadi iparan. Pekik keduanya girang membuat ketiga orang tadi garuk kepala karena bingung. Kedua keluarga kini sudah duduk dengan tenang. Berbeda dengan Yaya yang semakin diliputi kecemasan. Kata Danang tadi memang terdengar bagai angin segar bagi hubungan ia dan Raffi. Akan tetapi, bagaimana penilaian keluarga Raffi? Bisa saja mereka sudah menilai dirinya bukan perempuan baik kan? Maaf sebelumnya, Dok, kalau boleh tahu, apa alasan Anda meminta Raffi segera menikahi putri Anda? Apakah putra kami sudah melakukan sesuatu hal yang tidak pantas dan di luar batas pada putri Anda? Tanya Madava hati-hati. Madava sebenarnya percaya putranya tidak mungkin melakukan hal yang dilarang. Hanya saja bisa saja, kan mereka khilaf. Apalagi berkaca pada masa lalunya, ia khawatir Raffi justru mengikuti jejak kelamnya itu. Jejak kelam yang akhirnya menghadirkan Raffi ke dunia. Bukan sekedar hadir, hidupnya pun tidak baik saja dan itu adalah kesalahannya dan mendiang Gisela. Ditanya seperti itu, Danang tersenyum. Insya Allah, saya percaya keduanya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun untuk alasan, tentu saja itu karena ternyata anak kita saling mencintai, ucap Danang tenang. Benarkah? Seru Madava terkejut bukan main. Memang begitu, Raffi. Madava mengalihkan pandangannya pada Raffi yang kini sudah tersenyum lebar. Apa yang Dokter Danang ucapkan benar, Pa. Raffi mencintai Yaya sejak pertama kali bertemu di Bali. Ucap Raffi yang membuat kedua orang tua Yaya dan Raffi terkejut bukan main. Tapi, bagaimana Dokter Danang sudah tahu lebih dulu daripada kami? Madava tampak kesal. Namun dalam hatinya tentu senang sekali. Namun ia masih kebingungan di sini. Alhasil, Danang pun menceritakan sedikit apa yang ia ketahui. Termasuk ucapan sang putri yang pernah mengatakan bagaimana kalau ada yang melamarnya. Hingga malam ini ia tiba memergokinya keduanya di kamar rawat ini. Danang tak mau nunda lagi. Bukankah hal baik harus segera dilaksanakan? Seketika Danang tersenyum simpul. Ia jadi mengingat momen bagaimana ia akhirnya menikah dengan Dina. Sesuatu yang tak pernah ia sesali, bahkan selalu ia syukuri seumur hidup. Berkaca dari hal tersebut, ia pikir tak ada salahnya menyegerakan pernikahan Raffi dan Yaya. Apalagi setahunnya, Raffi merupakan pemuda yang baik. Meskipun usianya lebih muda, tapi ia bijak dan bisa bersikap dewasa. Dari mata sembab Yaya pula, bisa Danang lihat kalau Yaya begitu mengkhawatirkan Raffi. Bukankah dengan status halalnya itu ia bisa bebas bertemu dan merawat Raffi? Danang berdoa dalam hati semoga pilihannya ini tepat dan Yaya pun bisa berbahagia. Seperti kebahagiaan yang ia dapatkan setelah menikah dengan Dina. Jadi beneran kamu udah melamar Nak Yaya, Raf? Tanya Ayu memastikan. Iya, malah sejak awal Raffi internship,
Tapi Yaya belum bisa kasih kepastian sampai hari ini. Apa? Lama juga ya? Udah hampir 1 tahun loh. Internship kamu aja udah hampir selesai. Ayu terkekeh. Ia menatap Yaya yang masih menundukkan kepalanya dengan kedua tangan saling meremas. Ayu pun mengalihkan pandangannya pada Dina. Keduanya tersenyum simpul kemudian saling berkenalan satu sama lain. Jadi fix? Ya, besok pagi kalian menikah, ujar Madava. Bagaimana Raffi, kamu setuju? Tanyanya pada sang putra. Raffi setuju, Pa, setuju banget malah. Tapi apa? Tanya Madava dengan dahi berkerut. Sunshine. Bersambung.